kita perlu beberapa folder. Yang pertama kemarin class, kemudian view, kemudian disk, kemudian controller. Di disk ini kita isi ya bootstrap. Bootstrapnya CSS dan JS-nya kita isi di bagian disk. Kemudian di bagian sini kita buat dulu indeks, index.php. Selanjutnya untuk struktur kelasnya kemarin bagaimana? Untuk struktur dari database-nya sendiri, ID integer. Ya, oke. ID, nama, NSN, kelas. ID integer ya. Auto increment, ini jangan lupa auto increment-nya. Primary key. Kemudian nama varchar aja, NSN, varchar, kelas varchar. Oke. Sekarang di indeksnya ini isinya adalah indeks, nanti isinya ini tombol untuk menuju ke tambah data dengan hasil yang sudah ditambahkan ke dalam tabel ya. Ini pakai HTML5. Kemudian karena kita pakai bootstrap yang sudah kita sertakan tadi, link CSS Salsabila Zahra. Ya. Kemudian di sini kemana dia? Disk ya. Disk CSS bootstrap link CSS. Kemudian script disk JS bootstrap bundle min.js. Sekarang kita buat kontainernya dulu. Kemudian kita buat row-nya. Kita buat call 12 saja. Call 12. Di sini isinya cuma sebuah button. Ya. Rep tombol tambah data siswa. Kemudian kasih kelas ya, kelas btn lg berarti besar, btn access itu warna hijau. Harapnya ini belum ada, harap linknya ini belum ada. Coba kita cek dulu. Nah ini nggak jalan ya, jalan kan? Harusnya hijau ya.
Coba kita cek dulu apa yang salah. Kayaknya nggak ada yang salah. Oh, salah di CSS-nya nih. CSS-nya salah insert nih. Bootstrap grid min CSS. Cuman bootstrap. Nah, bootstrap min CSS. Nah, betul ya. Karena saya mau kasih jarak antara tambah data tombol ini dengan bagian atas, maka kita kasih sini ya, mt 5 berarti jarak yang paling lebar dari legend tab yang disediakan oleh Bootstrap ini 5 gitu ya. Kalau mau lebih lebar lagi harus kita buat sendiri. Oke, kemudian nanti datanya itu akan muncul di mana? Kan saya buat row baru di sini. Nah, datanya itu akan muncul di sini ya. Kita pakai call 12 lagi. Nah, data siswanya itu akan muncul di sini nanti. Tapi belum. Ini saya hanya menyediakan tempatnya aja dulu. Nah, data siswa di bagian bawah sini. Kalau mau dikasih jarak lagi, di row-nya ini kita kasih misalnya mt 5. Siswa. Biar jelas kita kasih 1 lah misalnya. Itu data siswa. Oke, data siswanya di sini. Selanjutnya, setelah di tombol tambah data siswa ini akan muncul apa? Form ya. Muncul form. Formnya itu kita buat di dalam folder view ini. Nah, folder view, karena ini cuma satu tabel aja untuk siswa aja, saya nggak akan buat folder lagi di dalamnya. Langsung aja ya. Tambah PHP. Kemarin kan saya buat ada folder siswa lagi ya, ada folder siswa, ada folder buku. Nah, ini karena niat saya file ini hanya untuk satu tabel aja, nggak saya buatin lagi. Oke, ditambah PHP ini isinya form juga ya, HTML5 karena kita pakai CSS-nya link CSS. Nah, ini kan keluar dulu ya, keluar sekali dari folder view, kemudian masuk ke disk, kemudian masuk ke CSS, cari Bootstrap min CSS. Kemudian di sini script src keluar dulu sekali, disk JS Bootstrap bundle min JS. Nah, di sini kita buat sebuah kontainer lo ya, kontainer, kemudian ada row, kemudian kita pakai semua aja call 12, kemudian di dalamnya baru kita buat form, kemudian di sini kita buat actionnya, kemudian kita buat metodenya adalah post. Oke. Sekarang isinya kita bisa pakai kelas ini coba dulu ya. Kalau gagal kita pakai label ini nama ya, nama, kemudian ini isinya nama, kemudian input tipenya
text ya. Input text ini nama. Kemudian kita gandakan aja. Gandakan berarti ini NSN ya. NISN ini NISN, kemudian ini sekarang apa? Kelas ya. Oke, coba kita cek dulu. Tapi ini kan belum bisa dicek ya. Bisa dicek ya. /view/ tambah .php. Ya dulu ya. Kita cek aja lah ke Bootstrap ya. Gimana sih aku? Kelas apa yang kurang ini? Bootstrap. Kita ketik ini apa? Form. Oh, kelasnya kita lupa nih kasih kelas form label sama kelas form control ya. Di sini kita lupa kasih kelas form label dengan kelas form control. Kita cek satu dulu nih ya, hasil nggak? Oke. Nah, kemudian kita perbaiki lagi biar cepat, kita copy paste. Kemudian ini kita copy juga, paste. Kita cek hasilnya. Oke. Kemudian kita tambahkan sebuah button submit ya. Button submit kelas btn md btn primary, simpan. Cek. Oke, sudah tombol simpan ya. Mau dikasih jarak ke atas nih biar agak ke bawah sedikit, berarti kita kasih di kontainernya aja mt5. Oke, nah mau dikasih judul di sini ya, di atas formnya. Coba A1 formulir bahasa Indonesianya apa? Formulir tambah data siswa. Mari kita lihat. Oke, ya. Formulir tambah data siswa. Oke, cuman kan ini dari apa namanya? Dari sini kan belum nyatu ya. Kita buatkan di sini ya, harap mana tadi harapnya. Harapnya akan mengarah ke view tambah .php. Sekarang kita refresh, klik. Sekarang ini nama NSN kelas
klik simpan. Nah, ini kan belum ya. Simpan. Ketika diklik simpan, jika tombol diklik, maka dia akan mengakses mana action ini ya. Nah, actionnya ini kita buat dia akan mengarah ke controller. Jadi kita buat file baru, namanya adalah siswa controller.php. Oke. Di sini dia nanti akan apa ya? Akan mengarah ke siswa controller ya. Berarti kan keluar dulu dari view ya, keluar sekali. Kemudian masuk ke controller, masuk ke siswa controller.php. Kemudian dia akan mengirimkan sebuah variabel dengan metode get ya, aksi ya, nama variabel aksi. Datanya adalah insert. Sebenarnya bebas saja ini, mau kalian buat tambah boleh juga, mau kalian buat insert, mau kalian buat apa, yang penting kalian paham. Dan insert. Berarti dia akan mengarah ke ini ya, ke siswa controller. Oke, di sini kita buat tag PHP. Kita bisa dibuat kayak gini juga boleh. Aksi karena tadi dikirim pakai method get, berarti get ini get aksi. Nah, di sini dia akan mengecek. Karena nanti akan banyak kan, bukan tambah aja, nanti akan ada update sama delete. Kita perlu buat pengecekan dulu. Jika isi dari variabel aksinya itu adalah insert. Insert tadi besar apa kecil? Kecil ya. Insert. Maka ngapain? Maka dia akan melakukan mengakses kelas siswa untuk menambah data ya. Tapi karena kelas siswanya belum ada, kita buat dulu kelas siswa. Sebelum kita buat kelas siswa, kita buat dulu kelas koneksi namanya. Koneksi.php. Di sini jangan lupa tag PHP-nya kelas koneksi. Di kelas koneksi ini ada apa? Private $p host. Isinya secara default kita buat aja langsung localhost. Kemudian private $p host. Username. Kita buat di sini root ya, defaultnya root ya. Private $p password sama dengan kosong. Private $p db. Ini nama database-nya adalah latihan OP. Kemudian kita buat sebuah, jangan private ya, protected koneksi MySQL ya. MySQL. Oke, kemudian kita buat sebuah public function construct ya kan, MySQL sama dengan new MySQL yang isinya adalah $this p host dulu ya, ini ya, host name, kemudian $this username, $this password, kemudian $this pdb. Oke.
Kalau mau koneksi, kita buat function public function check koneksi. Kita saja di py-MySQL tadi, if $this py-MySQL. Nah, kalau ini benar, maka dia akan echo koneksi berhasil. Oke, kita kasih else, echo koneksi gagal. Oke, tes ya. Kita tes di sini ya. Di luar sini aja kita buat PHP. Kemudian jangan lupa include once class koneksi.php. Kita buat objeknya conn sama dengan new koneksi. Kemudian check koneksi. Sekarang coba kita jalankan. Bisa back ya. Dan inilah koneksi berhasil. Oke. Karena kita nggak perlu, kita hapus lagi. Koneksi oke. Sekarang kita buat file baru lagi di sini. Namanya siswa.php. Di sini kita taruh PHP-nya, kemudian kita input once koneksi.php. Kemudian kita buat class siswa extend koneksi. Kemudian kita buat public function. Tadi kita mau nambah ya, public function tambah data siswa. Oke, di sini kita buat sebuah query. Query isinya insert into siswa, set nama, tanda petik ini ya, single quote ini ya, single quote, koma, NISN sama dengan koma lagi kelas sama dengan datanya masih kosong. Oke, ini kita kasih titik koma. Data ini akan kita isi dari parameter ya, a nama, koma, a NISN, koma, a kelas. Oke, kemudian di sini $a nama, $a kelas, free, salah ya, NISN. Sini $a kelas. Oke, kemudian this py-MySQL query, masukkan variabel query tadi. Sekarang kita coba. Bagaimana kita mencobanya? Kita langsung boleh kita buat langsung di sini ya. Berarti di sini kita perlu mengakses siswa.php. Kita include dulu, include. Karena ini di dalam folder controller, maka kita harus keluar dulu, masuk ke dalam folder class, masuk ke siswa. Oke.
Kemudian kita buat siswa, new siswa. Di sini kita pakai $siswa tambah data siswa. Nah, kita masukkan. Nah, datanya dikirim dari file tambah ya. Di sini kan nama NISN kelas dikirim pakai metode mana metode post ya. Oke, dikirim pakai metode post. Maka di sini bisa langsung nih $_post nama koma $_post NISN koma $_post kelas. Sederhana ya. Oke. Kemudian kita tes. Tambah data siswa, namanya misalnya siapa? Regi 1122. Kelas RPL 1. Simpan. Oke, kita cek ke database. Ada ya, so. Oke, masuk. Sekarang ini kan masih sampai di sini nih. Kalau kita cek tadi, nah, ini kan masih di controller ya, masih di controller, berarti masih di sini. Dia tidak langsung meredirect. Nah, kita buat redirectnya pakai header aja. Header location titik 2. Karena ini dalam folder controller, maka kita keluar dulu, pindah ke index.php. Nah, index.php belum kita buat ya. Nah, cara untuk menampilkan datanya. Guys. Oke, di sini di data siswa. Oke, sekarang kita buat apa di sini? Kita buat pakai tabel aja ya. Tabel head, ini nomor di sini. Oh, kita buat begini aja lah. Kita pakai tr th di sini nomor, kemudian nama NISN kelas. Ini nanti kita buat tombol aksinya, aksi. Kemudian kita buat lagi tr lagi di bawahnya, tr. Ini baru datanya td. Di sini nanti isinya 1 gitu ya. Ini nanti isinya nama. Ini nanti isinya NISN. Ini isinya kelas. Di sini isinya tombol. Cek dulu. Oke. Biar cantik kita coba cek kemari table. Table class table ini ya. Table class table pakai head, pakai head di sini. Atau mau buat kayak gini bisa juga.
Nah, saya mau pakai ini aja, table strip. Copy, masukkan ke sini, table strip. Di sini kita kasih head, boleh juga head. Ini head berarti bagian header ya, bagian header dari tabelnya. T-body ini berarti T-body di sini. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Seperti ini. Nah, nanti kan data yang ini akan kita ambil dari mana? Dari database ya. Tadi kan udah ada nih. Ada. Kita terima dulu datanya. Nanti kita buat di sini ya. Kita buat public function tampil data siswa all. Berarti semua ya maksudnya ya. Kalian mau buat bahasa Indonesia boleh juga, tampil data siswa semua atau tampil semua data siswa, bebas. Karena dia tampil semua, berarti kan kita buatnya hasil ya, hasil beginilah. Ambil per baris row $dis mysql query. Nah, query-nya kita bisa buat langsung di sini, select bintang from siswa. Coba kita lihat dulu ya hasil dari Vardam $row ini apa. Kemudian kita ceknya dari mana? Dari indeks saja ya. Di sini aja lu PHP. Karena kita harus tahu dulu ya fungsi kalau kayak gini kita jalankan di MySQL query ini kita jalankan hasilnya apa gitu. Kita harus tahu dulu. Jadi kita input once ke siswa ya. Siswa berarti kelas /siswa.php. Kemudian kita buat apa? Ya, siswa new siswa koma. Kemudian siswa. Nah, ini tadi nggak akan balik ini datanya. Karena bisa karena kita Vardam di sini ya. Siswa tambah data siswa all. Coba kita cek. Ini hasilnya apa? Oke. Current field integer 0. Integer 6 row 1. Oke. Jadi nggak bisa kita pakai langsung gini ya. Sekarang kalau kita Vardam $row fetch array. Ini yang tampil apa? Nah, itu ya namanya. Fetch array. Array-nya 8. Coba kita pakai fetch assoc. Nah, ini lebih enak kita pakai fetch assoc. Oke. Sekarang bagaimana ini? Karena nanti datanya itu pasti banyak ya. Kita harus buat pakai ulangan ya, while $data dollar apanya? $result hasilnya sama dengan $row fetch assoc
Ini datanya berarti dalam bentuk array, kita simpan si resultnya, result titik koma. Oke, baru kita return $data. Nah, kalau misalnya nanti datanya kosong, ya kan data ini adanya di dalam ulangan ya. Kalau nanti di sini ternyata $row ini belum ada datanya, tadi kan karena udah ada datanya ya, makanya ada ini. Sekarang kalau kita refresh ini, nah, kenapa ini belum ada? Return data. Coba kita data ini echo $data. Warning, array to string conversion. Ya. Karena apa? Karena si data ini adalah, nah ini error juga, kita vardam aja kali ya. Vardam ini. Coba kita vardam, datanya udah sampai sini belum? Oke, datanya udah masuk. Sekarang data ini udah masuk, ini kita pindahin ya. Kita pindahin ke atas nih. Kita pindahin ke bagian sini boleh nggak? Kemudian ini kita nggak perlu. Gimana kita pindahin ini? Ke sini ya, TR ya, di atas TR ya. Di atas TR ini nggak perlu. Nah ini tanda tanyanya ini di bawah TR ini. Jadi nanti ini kita echo. Oke. Kemudian ini kita apa? For each ya. For each $data as $dit ya. Ini awalnya di sini. Namanya berarti $dit nama. Tapi kalau ini error apa enggak? Unexpected string content, expecting. Kalau kita giniin, ya. Oke. Kemudian $dt NISM $dt class. Nah, ini dulu kita cek lagi. Oke, muncul ya. Nomornya abaikan dulu. Nah, nomornya masih, kalau kita tambah gini, tambah data siswa, misalnya Angga 2211 kelas L1, simpan. Oke. Ini masih 1. Bagaimana ini di 1, 2? Coba kita buat $nomor sama dengan 1. Di sini kita kasih $nomor. Tambah nggak dia? Enggak, ternyata masih 1 juga. Kita buat di sini ya, sebelum tanda kurung kurawalnya ini,
kita buat dolar nomor plus koma. Oke. Nah, kemudian sampai sini kita mau buat apa lagi nih? Mau buat tombol yang paling gampang dulu ya. Hapus dulu, hapus. Yang kerjaannya sedikit. Tombol hapus. Nah, di tombol hapus, tombol yang ini ya. Tombol hapus. Tombol hapus ini kita buat pakai apa? Kita tes dulu di luar tabel ya, biar gampang. Rep. Nanti dia BTN, kelas dulu, kelas BTN SM ya, kecil aja, BTN SM. Kemudian BTN hapus, kita kasih danger ya, danger, kemudian hapus kayak gini. Ini kalau kita lihat hasilnya kayak gini ya. Sekarang ini kita copy, masukkan kemari. Nah, jadi error. Kenapa error? Karena tanda petiknya nih ya. Kalau tanda petiknya coba kita ganti tanda petik 1 di sini. Error enggak? Iya, error dia. Gara-gara apa? Gara-gara tanda petik ya. Bagaimana nih kira-kira? Kalau kayak gini bisa nggak? Ini pakai tanda petik 1, tanda petik 1, error juga. Hah? Hah? Ini. Gimana? Nah, error juga ada nih. Ada ide? Apa ini? Ini masalah tanda petik aja nih. Nggak bisa juga, kita kembalikan dulu. Bisa kita buat kayak gini. Bisa ya. Ini saya lupa nih. Pengaruhnya di tanda petik di dalam echo. Kalau saya buat pakai petik 1 di sini. Ini petik 1. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini. Ini kita pakai petik 2. Ini nggak error lagi. Coba kita push ininya. Error nggak? Enggak. Nah, coba kita masukkan. Kita masukkan di sini ya. Oke, nggak error. Kemudian kita cek dulu hasilnya. Oke, muncul ya hapusnya. Nah, kenapa jadi kayak gini? Tombol hapus muncul, yang lain nggak muncul. Apa harus kita ginikan?
Oh iya, kita hapus ini, kita ganti sama ini kurung kerawalnya kita hapus, kita ganti ini juga. Jadi pakai apa namanya ini ya, untuk concatenation, menyambung string. Oke. Mari kita lihat. Oke, balik lagi. Kemudian tombol hapusnya sudah tidak diperlukan yang di bawah sini. Kalianlah kita buat tombol edit ya. Ini edit, kita kasih warnanya apa? Warning ya. Warning. Kemudian oke, betul. Hapus dan edit. Nah, ketika diklik hapus, dia akan mengirimkan sebuah ini ya, berarti ya. Dia akan mengirimkan kemana? Ke siswa controller. Berarti masuk dulu ke controller / siswa controller.php. Dia akan mengirimkan aksi juga, tapi di sini hapus ya. Kalian mau hapus apa? Delete lah. Delete. Tapi data yang dikirim itu ada ID-nya. ID. Berarti pakai dan ID. Kemudian kita nggak di sini. $ID sama dengan $booty ID. Error nggak nih? Kita lihat. Errornya sih enggak, tapi datanya nggak masuk ya. Harusnya di situ kan 1 atau 2 gitu ya. Errornya enggak, tapi datanya nggak masuk. Berarti ini harus kita perbaiki. Coba nggak pakai tanda petik, bisa nggak? Nggak bisa juga. Jadi bagaimana ini? Kalau kita ini kan mau nggak? Ini saya lupa teori, ada teorinya nih sebenarnya. Coba-coba aja lah dulu ya. Ini nggak mau jadi data. Kalau kita putus di sini, nah kayak gini. Mau nggak? Masuk ya. Tanda petik ini punya si nah baru ya kan muncul ya. Nah kita perlu ininya tadi 1, 2-nya itu nampak di bawah sudut kiri. Hah? Sudut kiri nggak nampak? Ini kan muncul nih. Nah, ada angka 2 tuh kan. Nah, itu tadi perlu angkanya itu tadi gitu. Kita berarti kan mengirimkan 2 buah variabel get di sini ya. Yang pertama adalah aksi, yang kedua adalah ID. Aksi nilainya adalah delete, ID nilainya di sini 1 di sini.
2. Oke. Kemudian, nah ini harusnya kan dia akan mengirimkan kemana, ke controller, siswa controller. Oke, ke siswa controller lagi. Di sini kalian bisa pakai else if $aksi sama dengan apa tadi? Delete ya. Maka siswa akan menghapus siswa akan hapus ya. Cuman kan ini belum ada nih, hapus data siswa. Nah, ini belum ada nih. Hapus data siswa belum ada. Kita buat dulu. Public function hapus data siswa. Nah, bagaimana cara menghapus? $query sama dengan apa? Hapus delete from tabelnya apa? Where berdasarkan primary key. Nah, ini kan belum ada nih. Nah, ini kita dapatkan dari sini, dari parameter ya, a_id. a_id. Oke. Kemudian langsung this MySQL query $query. Di sini error ya di sini karena dia minta parameter get ID. Oke, kita coba. Ya, berhasil ya. Kalau kita hapus error nggak? Nah, error karena datanya kosong nih ya. Ketika datanya kosong error, ada yang salah nih. Harusnya nggak muncul error. Kita kembali ke sini. Ini yang buat error nih, tampil data siswa. Kenapa error? Seperti yang saya bilang tadi, ini data result ini hanya ada ketika di while. Nah, ketika datanya nggak ada, berarti kan while ini nggak dikerjakan. Berarti data ini nggak ada nih, belum ada. Berarti kita buat dulu sih. $data kita buat array kosong gitu. Nah, nggak error lagi. Sekarang kita tambah data siswa lagi, misalnya habis Oke, sekarang editnya nih. Edit akan mengarah kemana? Kita buat sini file baru, edit.php. Nah, dia akan mengarah ke edit sini. Kita copy aja, masukkan ke edit. Nah, di sini kita perlu, berarti gini ya, harapnya nih, berarti kemana? Ke view, edit.php, kemudian dia akan mengirimkan ID. Nah, copy aja nih, biar nggak salah lagi. Edit ID-nya taruh di sini. Oke. Coba kita cek dulu. Edit. Nah, kita diklik edit. Nah, ini betul ya. Cuman kan datanya belum muncul untuk diedit. Nah, tapi data ID-nya udah masuk nih.
Sekarang kita kerjakan di bagian edit. Nah, di bagian edit gimana kita buat dulu tag PHP-nya, PHP, kemudian tutup biar nggak error di bawahnya. Include once, kemudian kita masuk ke mana? Ke siswa ya. Ke siswa, kita masuk ke siswa. Kelas, keluar dulu berarti ya. Keluar dulu dari view, kemudian masuk ke kelas, masuk ke siswa.php, buat objek baru, titik koma, kemudian kita ambil datanya siswa, cari siswa by ID. Ini kan belum ada nih. Cari siswa by ID-nya belum ada. Kita buat dulu di sini. Public function cari siswa by ID. Sini kita perlu ID-nya lagi. Kemudian $query sama dengan select bintang from siswa where ID sama dengan $a ID, koma, kemudian $this. Harusnya ini kan hanya ditemukan satu ya, jadi kita nggak perlu pakai perulangan kayak yang find all tadi. Nah, sekali query $query, kemudian ini masukkan ke data. Yang kita returnkan adalah $data fetch sock-nya. Sekarang di sini kita ngirim ID tree pakai metode apa? Get ya. Get ID. Oke. $data. Coba kita cek dulu. Jalankan. Yes, error. Undefined variable get. Nah, ada yang salah. Kurang underscore get. Oke. Nah, nggak error lagi ya. Sekarang coba kita vardam data dulu. Vardam $data. Apa sih isinya? Nah, muncul ya. Array isinya 4, ada ID, nama, NSN, kelas. Oke. Nah, ini kita hapus. Biarin aja dulu ya. Nah, ini kita tambahin value. Ya, value. Berarti ini bagaimana nih? Biar nggak salah lagi nih. Ya. Ini aja PHP echo $data apa nih, nama ya, $data nama dulu satu muncul ya, paste. Kemudian ini tinggal kita copy aja nih value nya, kita copy di sini. Ini tinggal kita ganti jadi NISN. Ini kita ganti jadi kelas. Nah, betul ya. Kita perlu sebuah input lagi tapi di sini di dalam form juga ya.
input yang tipenya adalah hidden. Karena kita perlu mengirimkan apa? ID-nya ya. ID value ini ID. Ini kelebihan 1. Kelebihan berapa sih ini? Value. Oh, ini salah. Oke. Sekarang coba kita refresh dulu, kita inspect elemennya. Kita inspect elemen, kita lihat di sini. Ini ya. Formnya tadi. Nah, kalian lihat di sini nampak enggak? Ini yang tipe hidden tadi. Hidden, dia nyimpan ID ya, ID yang nilainya adalah 3 tadi. Ini kan perlu kita kirimkan karena waktu update nanti, update siswa set gitu ya. Perintah update mana? Update langsung siswa pakai mana? Update langsung nama tabel pakai mana? Nantilah kita cek lagi. Kalau error kan kelihatan ya. Nah, ini perlu kita kirimkan kemana? Kemana kita kirimkan nih? Aksi edit ya. Edit apa update? Update lah. Aksi update ke siswa controller. Kita buat lagi di sini. Else if $aksi sama dengan apa tadi? Update ya. Update. Siswa update data siswa. Nah, ini kan belum ada nih. Update data siswanya belum ada. Kita buat dulu. Public function update data siswa. Apa nih? Kita perlu apa? ID kita perlu, nama kita perlu, NISN kita perlu, kelasnya kita perlu. Nah, update siswa. Query-nya bagaimana? $query sama dengan, kalau nggak salah ya, kalau salah nanti ketahuan ya. Update siswa set nama sama dengan $a nama, koma NISN sama dengan tanda petik $a NISN, koma kelas sama dengan $a kelas, where, barnya jangan lupa, where ID sama dengan $a ID, koma $display sekali query $query. Oke, di sini kita masukkan. Coba ya. Udah kedetek belum dia? Oke, ID. Nah, ini kan semua dikirim lewat metode post ya. Post ID, $post nama, $post NISN, $post kelas. Oke. Kita coba. Hafiz Maulana.
Hafiz Maulana. Simpan. Yes, error. Ini ya seperti yang ini tadi, update siswa. Perintah update gimana? Lupa saya ini. MySQL update query syntax. Kayaknya betul ini. Update nama tabel ya kan, set koma. Errornya apa tadi? MySQL exception, you have an error in your SQL syntax. Where ID, nah dekat ID-nya nih ya. Where ID. Coba di sini lihat lagi. Where ID. Coba kita fardam dulu. Fardam $query-nya. Ini kita matikan dulu. Loh. Enggak ini ya. Edit. Yes. Maulana. Ya nggak jalan memang. Coba kita buka lagi. Fardamnya kita biarin aja dulu. Edit. Yes. Nah ini string update siswa, set nama biasanya kelas. Nah kelas ini lupa. Kelas lupa tanda petik. Coba kita refresh. Berubah. Oke, udah bukan?